Makassar bentuk 2 perseroda baru, target perda rampung tahun depan. Operasi gabungan di sejumlah wilayah Makassar yang dikenal sebagai kampung narkoba. Pelaku penculikan Bilqis tidak terindikasi jaringan perdagangan organ. 7.000 RT RW di Makassar akan dipilih serentak 3 Desember 2025. Menyampaikan Makassar Pangan Sejahtera. Sebenarnya Persiroda yang kita mau bentuk ini ada 2 tadi, Persiroda infrastruktur, lalu kemudian yang satu itu adalah Persiroda Pangan, yang namanya menurut Pak Wali Kota tadi Makassar Pangan Sejahtera. Jadi sebenarnya ini bukan Persiroda yang sama sekali baru, karena kita juga dulu sudah punya Perumda Rumah Pemotongan Hewan. Nah, Perumda yang mengatur mengenai rumah pemotongan hewan itu sudah nggak aktif, nggak ada lagi pemotongan hewan dilakukan oleh Perumda itu, sehingga kita mau ganti namanya dari Perumda Rumah Pemotongan Hewan menjadi Persiroda Pangan tadi. Nah, tetapi Persiroda Pangan ini cakupannya menjadi luas, karena nanti tidak hanya mengurusi pemotongan hewan, tapi juga pasar hewan. Jadi nanti misalnya kambing-kambing yang berkeliaran di beberapa lorong di Makassar, itu nanti sapi apa semua, itu mesti ada lokasinya, dan itu bagian dari lingkup kerja Persiroda Makassar Pangan Sejahtera. Selain itu apa lagi tugasnya? Selain itu tugasnya tentu soal pengadaan penyediaan kebutuhan pokok pangan, tentu dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang bagus. Karena menurut Pak Wali, kita kan Makassar ini lokasi untuk misalnya sawah kita nggak ada, sehingga kita riskan dengan ketersediaan pangan. Oleh sebab itu kita perlu melakukan berbagai macam terobosan untuk mempersiapkan stok pangan. Nah, kita nanti akan bekerja sama dengan daerah-daerah lain. Mungkin kita misalnya ada jenis beras unggul, kita kerja. Polda bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi, BNNP, Sulsel, serta instansi terkait, telah melakukan operasi gabungan di wilayah Kota Makassar yang terkenal sebagai kampung narkoba, seperti Kampung Sapiria, Borta dan Lembo di Kecamatan Talo. Saya akan menjadikan Makassar dan Sulawesi Selatan tempat yang paling tidak aman bagi pelaku-pelaku kejahatan termasuk narkoba, termasuk di internal kami, kata Kapolda Sulsel, Irjen Pol Juhandani Raharjo, Senin 10 November. Dalam operasi gabungan skala besar ini, sebanyak 540 personil gabungan diturunkan, dan petugas berhasil mengamankan 17 orang setelah hasil tes urinenya positif narkoba. Selain mengamankan 17 orang yang positif narkoba, operasi ini juga menyita berbagai barang bukti, baik narkotika maupun non-narkotika. Barang bukti narkotika yang diamankan meliputi 1 paket sabu, 1 paket ganja, dan 1 paket tembakau sintetis, ungkapnya. Namun, Juhandani mengaku bahwa dirinya lebih mengkhawatirkan temuan barang bukti non-narkotika yang mengindikasikan adanya potensi kejahatan lain. Tak hanya itu, polisi juga berhasil mengamankan seorang pelaku yang selama ini masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, untuk kasus narkotika. Petugas menyita puluhan handphone, beragam alat isap sabu, berbagai senjata tajam, 25 anak panah serta pelontarnya. Kemudian 1 senjata airsoft gun dan 2 senapan angin, katanya. Kapolda Sulsel membeberkan data pengungkapan kasus narkotika oleh Polda Sulsel dan jajaran sepanjang tahun 2025 dengan total laporan polisi sebanyak 2.531 kasus, tersangka 3.815 orang. Sementara total barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 125 kg, ekstasi 19.791 butir, ganja sebanyak 8.741 kg dan obat-obatan sebanyak 59.000 butir.
Yang jelas kita untuk pengembangan ke arah sana kita masih dalam pendalaman, baik terhadap tersangka sendiri, saksi-saksi lain maupun terhadap yang lainnya seperti handphone, jaringan medsos dan sebagainya. Ya, yang jelas yang bisa kita telusuri saat ini untuk tersangka yang diamankan di Sukoharjo ini, dia sudah transaksi, istilahnya sudah berhubungan dengan Mary yang di Jambi itu 3 kali. Sementara yang Mary ini sudah 9 kali. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin jumlah sebenarnya ada lebih dari itu. Tapi kita masih melakukan pendalaman. Ini mereka satu kelompok yang sama? Ya, jadi yang di Jambi juga dia menyerahkan anak itu, termasuk yang dari sini ke beberapa pihak, termasuk ke yang kemarin kita ambil di sana. Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, BPM, bersiap melaksanakan pesta demokrasi tingkat warga, yakni pemilihan Ketua RT dan RW serentak 2025 di seluruh wilayah kota. Data BPM mencatat, terdapat 6.027 Ketua RT dan 1.005 Ketua RW dengan total 7.000 di seluruh Kota Makassar yang masa jabatannya berakhir dan akan dipilih kembali tahun ini, akan dipilih langsung oleh warga pada Rabu, Maret 12. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin lingkungan yang mampu mewakili aspirasi dan kepentingan warganya. Yang kita butuhkan adalah bagaimana RT RW ini menjadi bagian dari pemerintah yang mampu melaksanakan tugas-tugas pokok dan menerjemahkan program unggulan sampai ke masyarakat, tegas Munafri atau API, dalam rapat koordinasi pemilihan RT RW, Selasa 11 November. API menekankan pentingnya pelaksanaan pemilihan berjalan efektif, efisien, serta sesuai aturan. Ia meminta agar seluruh proses berlangsung transparan, tertib, dan partisipatif, sebagai wujud kedewasaan demokrasi di tingkat akar rumput. Menurutnya, RT dan RW memiliki peran vital dalam memastikan program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada warga. Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya sosok populer, melainkan tokoh masyarakat yang dikenal di wilayahnya, memiliki visi, serta mampu bekerja di lapangan.